Di sudut ruang ban yang dingin dan sepi, Sekar duduk memeluk tas kecilnya. Mata sembab, jilbabnya masih basah oleh air mata. Baru semalam suaminya mengusirnya dari rumah tanpa seperak harta. Kini ia hanya punya satu harapan, buku tabungan lama pemberian ayah. Petugas ban memanggil namanya, meminta kartu identitas, lalu mengetik sesuatu di komputer. Beberapa detik kemudian, ekspresi petugas itu berubah. Ia berdiri terburu-buru, memanggil atasannya, membuat Sekar semakin panik. Bu Sekar, cepat, lihatlah ini, ucapnya sambil memutar layar. Jantung Sekar seakan berhenti ketika deretan angka muncul. Bukan ratusan ribu, bukan jutaan, tetapi angka yang belum pernah ia bayangkan akan berada di sebelah namanya. Tangannya bergetar, napasnya sesak, seolah seluruh air mata yang ia keluarkan semalam diganti dengan gelombang rasa syukur dan takut di saat yang sama. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Sekar. Di ujung sebuah gang sempit yang becek kalau hujan, berdiri rumah kecil dengan cat yang mulai mengelupas. Disitulah aku tumbuh bersama ayah dan ibu. Ayahku pegawai biasa di sebuah kantor kecil, bukan orang besar, tapi setiap kali ia pulang dengan baju sedikit bau keringat, ia selalu bilang, "Bau rezeki halal itu begini, nak." Di kamar depan, ada meja kayu yang menjadi saksi percakapan paling penting dalam hidupku. Waktu aku masih duduk di bangku SMP, ayah memanggilku duduk berhadapan. Di atas meja, ia meletakkan sebuah buku tabungan tipis berwarna biru. "Ini punya siapa?" tanyanya. "Punya ayah," jawabku polos. Ayah tersenyum. "Bukan. Mulai hari ini punya Sekar. Ayah cuma titip satu syarat. Jangan diutak-atik sebelum kamu benar-benar terdesak." Aku mengerutkan kening. "Terdesak gimana, Yah?" "Suatu hari nanti kamu akan tahu rasanya," jawab ayah. "Mungkin ketika kamu harus memilih berdiri atau menyerah. Simpan baik-baik. Anggap saja ini jaring pengaman yang Allah titip lewat tangan ayah." Aku mengangguk. Belum paham betul, tapi aku menyimpan buku itu di laci meja belajarku, di bawah tumpukan buku pelajaran. Sesekali ayah masuk kamar, mengecek apakah buku itu masih di tempatnya. Ia akan menepuk bahuku sambil bergurau, "Jangan dijadikan jajan bakso ya, nanti ayah nangis." Tahun berlalu. Ayah meninggal mendadak saat aku baru lulus SMA. Rumah kecil kami dipenuhi pelayat. Setelah itu, hidup terasa seperti berjalan tanpa pegangan. Ibu sakit-sakitan, aku terpaksa bekerja di toko kue sambil kuliah malam dengan beasiswa seadanya. Buku tabungan itu tetap tersimpan di laci, nyaris terlupa, seperti doa yang menunggu waktu dikabulkan. Aku lulus kuliah, bekerja di sebuah kantor pemasaran, dan mencoba membangun hidup sendiri. Ibu meninggal menyusul ayah ketika aku berusia 25. Sejak itu aku benar-benar sendirian. Kecuali beberapa saudara jauh yang sesekali datang hanya ketika ada kabar gaji naik atau bonus tahunan. Di saat aku mulai percaya bisa berdiri sendiri, seseorang datang mengetuk pintu hidupku, Arman. Ia datang sebagai klien kantorku, seorang pengusaha konveksi skala menengah. Umurnya terpaut 13 tahun di atasku, tapi cara bicaranya membuatku merasa aman. Ia sering menunggu sampai jam kerjaku selesai, lalu mengantarku pulang dengan motor besarnya. "Kamu perempuan kuat, Sekar," katanya suatu malam ketika kami berhenti sebentar di pinggir jalan untuk membeli gorengan. "Tapi kalau terus sendirian, capek. Izinkan aku yang gantikan tugas ayahmu. Aku laki-laki, harusnya aku yang jadi pelindungmu." Kata-kata itu mengetuk ruang kosong di hatiku. Aku rindu sosok yang bisa kusebut tempat pulang. Arman sering menceritakan kegigihannya membangun usaha dari nol, perjuangan melunasi hutang, dan niatnya menikah bukan hanya demi teman tidur, tapi juga teman perjalanan menuju surga. Entah kenapa, setiap kali ia menyebut nama Allah, aku merasa lebih percaya. Beberapa bulan kemudian, Arman melamarku. Lamaran sederhana di rumah kontrakan tante, dengan cincin emas tipis dan setangkai mawar. Tidak ada pesta besar,
hanya doa singkat dan air mata haru. Di sudut ruangan, foto ayah dan ibu tersenyum dari dinding, seolah mengirim restu. Malam setelah akad, aku duduk sendirian di kamar pengantin sederhana. Di dalam lemari kecil yang kubawa dari rumah lama, buku tabungan biru itu masih ada. Aku mengambilnya, mengusap sampul yang mulai pudar. "Yah, Bu," bisikku pelan. "Anakmu sudah punya suami. Mungkin aku tidak akan pernah butuh tabungan ini. Tapi aku tetap simpan, ya. Siapa tahu nanti bisa buat pendidikan anak." Aku tersenyum sendiri, membayangkan anak kecil berlari di halaman rumah kami kelak. Di luar, suara Arman mengobrol dengan keluarga besarku terdengar hangat. Malam itu aku menutup laci dengan perasaan tenang. Tidak tahu bahwa suatu hari nanti, ketika semua rasa aman yang kupercaya hancur berantakan, buku tipis biru inilah yang akan menjadi pintu menuju hidup baru. Untuk sementara, aku hanya tahu satu hal, pernikahan ini terasa seperti jawaban atas doa panjangku. Aku tidak menyadari bahwa sebagian doa itu kelak akan dikabulkan lewat cara yang jauh dari bayanganku. Setahun pertama pernikahan kami berjalan seperti mimpi yang pelan. Arman mengajakku pindah dari rumah kontrakan tante ke rumah kecil hasil jerih payahnya. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk kami berdua. Ada ruang tamu mungil, dapur yang menyatu dengan ruang makan, dan satu kamar kosong yang ia sebut kamar calon anak. "Kalau Allah sayang, kita isi kamar ini dengan suara bayi," katanya sambil menggandengku berkeliling rumah baru. "Kamu tidak usah pusing kerja keras. Cukup jaga rumah dan suamimu." Aku yang sejak dulu terbiasa bekerja 2 kali lipat demi bertahan hidup, tiba-tiba merasa dimanjakan. Setiap pagi Arman yang berangkat lebih dulu, meninggalkanku dengan ciuman di kening dan amplop kecil berisi uang belanja. "Kalau kurang, bilang," ujarnya. "Jangan ditahan. Aku suamimu." Beberapa bulan pertama aku masih bekerja di kantor. Namun Arman mulai sering mengeluh. "Aku pulang rumah sepi, Sekar. Kamu capek. Aku juga capek. Kapan kita punya waktu berdua?" Ia mengajukan ide agar aku berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. "Usaha konveksiku sudah cukup untuk kita," katanya penuh percaya diri. "Gaji kamu juga tidak seberapa dibandingkan kalau kamu fokus dukung bisnis kita. Kamu bisa bantu di rumah saja, mungkin sesekali bantu catat keuangan." Aku ragu, tapi rayuan Arman begitu manis. Ia menggambar masa depan dengan warna pastel. Kami punya anak, aku sibuk mengurus rumah, ia menjadi kepala keluarga yang sibuk tapi sayang keluarga. Di sudut hatiku, ada rasa ingin merasakan hidup yang tidak selalu kejar setoran. Akhirnya aku mengajukan surat resign. Semua uang pesangon dan tabungan kecilku kami bicarakan bersama. Arman mengusulkan agar semuanya dimasukkan ke rekening bersama. "Biar lebih gampang atur keuangan," jelasnya. "Kita kan sekarang satu. Lagi pula, kamu tidak terbiasa urus bank. Nanti kalau ada apa-apa, aku yang maju." Aku mengangguk. Sejak orang tuaku meninggal, aku memang jarang berurusan dengan bank. Gaji lewat transfer pun langsung kuambil tunai. Rekening di buku tabungan biru peninggalan ayah perlahan terlupakan, tertimbun di bawah tumpukan pakaian dan selimut di lemari. Waktu berjalan. 1-2 tahun, aku mulai melihat sisi lain Arman. Ia bukan hanya lebih tua, tapi juga lebih dominan. Setiap kali aku hendak membeli sesuatu di luar kebutuhan rumah, ia bertanya, "Untuk apa? Memang penting?" Lama-lama aku belajar mengurungkan keinginan sebelum sempat mengucap. "Sekecil apapun pengeluaran, itu uang kita, Sekar," katanya suatu malam ketika aku membeli lipstik murah tanpa sepengetahuannya. "Kalau kamu simpan rahasia, bagaimana Allah berkahi rumah tangga kita?" Aku merasa bersalah. Kata-kata, berkah, seperti tali yang mengikat kuat. Sejak itu, aku makin takut melakukan sesuatu tanpa persetujuannya. Arman juga mulai mengatur dengan siapa aku boleh berteman. Grup chat kantor yang dulu ramai, pelan-pelan kutinggalkan. "Teman-teman kantormu itu gaya hidupnya beda," kata Arman. "Mereka nanti ngajak kamu gaya bebas, nongkrong di kafe terus, lupa bahwa kamu sekarang istri orang." Hubungan dengan saudara jauh pun berkurang. Jika ada undangan kumpul keluarga, Arman sering beralasan kami sibuk atau ia sedang tidak enak badan. Di depan orang, ia tetap ramah dan sopan. Hanya di dalam rumah,
Sedikit demi sedikit ia membangun tembok tak terlihat antara aku dan dunia luar. Aku masih belum menyadari pola itu. Di mataku, Arman hanya suami yang ingin melindungi. Toh, ia tidak pernah lupa membawa oleh-oleh kecil sepulang kerja. Kadang ia pulang dengan martabak hangat, kadang dengan sepotong kue favoritku. "Kamu satu-satunya keluargaku sekarang," ucapnya suatu malam, membuatku merasa istimewa. Tahun ketiga pernikahan, kami belum juga dikaruniai anak. Dokter mengatakan kami berdua sehat, hanya perlu lebih tenang. Aku mencoba tidak memikirkan, tapi tekanan dari keluarga Arman mulai terasa. Bisik-bisik tentang istri muda yang mandul menyusup ke telinga. Arman di hadapanku selalu membela. "Sudah, jangan dengarkan mereka," katanya. "Anak itu urusan Allah." Namun beberapa kali aku memergokinya melamun sendirian, menatap kamar kosong yang dulu ia sebut kamar calon anak. Ada gugup yang cepat ia tutupi setiap aku masuk. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Kuatur rumah rapi, kubantu sedikit catatan keuangan ketika ia meminta. Tapi setiap kali kuusulkan sesuatu tentang bisnis, misalnya ide promo atau cara menghemat biaya, ia tertawa kecil. "Kamu lucu, Sekar. Biar aku yang urus usaha. Kamu fokus di dapur saja." Tawa itu pelan-pelan menipiskan rasa percaya diriku. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Bangun, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menunggu Arman pulang. Dunia di luar pagar seperti kabur. Di sudut lemari, buku tabungan biru masih tertindih rapi, menunggu saatnya ditemukan kembali. Saat itu aku belum tahu, apa yang kuanggap kebahagiaan mapan bersama lelaki 40 tahun ini, sebenarnya sedang pelan-pelan menyiapkan jurang yang akan menelanku beberapa tahun kemudian. Untuk sekarang, aku hanya mengira bahwa semua ini adalah bentuk perlindungan. Aku belum belajar membedakan antara dilindungi dan dikurung. Musim berganti. Di kalender, angka-angka tahun terus bertambah, tapi di dalam rumahku, hari terasa seperti lingkaran yang berulang. Pagi bangun, siang membereskan rumah, sore menunggu Arman pulang. Sesekali aku keluar belanja ke warung, itu pun dengan catatan kebutuhan yang sudah ia buatkan. "Supaya hemat," katanya. "Kamu kan gampang kasihan sama tukang sayur, nanti semua dibeli." Awalnya aku tertawa. Lama-lama, aku sadar hampir tidak pernah lagi membuat keputusan sendiri, bahkan untuk hal sepele seperti membeli bumbu dapur. Rekening yang dulu kusebut rekening bersama, kini sepenuhnya di tangannya. Buku tabungan dan kartu ATM ada di dompet Arman. Ia memberiku uang belanja mingguan dalam amplop. "Biar kamu tidak pusing teknis," ujarnya. "Kalau semua di tangan suami, istri tenang." Suatu hari, listrik rumah mendadak padam. Ternyata kami menunggak tagihan beberapa bulan. Aku panik. Saat kutanya Arman, ia menjawab singkat, "Usaha lagi seret, Sekar. Kamu tidak akan mengerti. Kamu kan tidak ikut di lapangan." Aku menelan kata-katanya. Malam itu kami makan dalam gelap, ditemani lilin. Di hatiku ada cemas yang pelan-pelan tumbuh. Tapi setiap kali ku coba mengajukan pertanyaan, Arman selalu menutup dengan kalimat, "Kamu kurang bersyukur." Istri solehah itu taat, bukan banyak tanya, katanya suatu malam ketika aku memberanikan diri menyinggung soal hutang. Aku terdiam. Kata, solehah, menjadi cambuk halus yang memaksaku kembali diam. Aku takut protesku dianggap kurang iman. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu ada yang tidak beres. Hubungan dengan keluarga Arman juga mulai menyedot tenagaku. Mertuaku sering datang tanpa kabar, tinggal beberapa hari, dan setiap kali pulang selalu membawa sesuatu dari rumah. Karpet baru, set piring, bahkan mesin cuci yang dulu kubeli dari cicilan kecil-kecil. "Ini kan rumah anak saya," kata mertua ketika aku protes pelan. "Barang-barang ini dibeli dari duit Arman juga. Kamu ikut saja." Aku tidak punya jawaban. Di telingaku, kata, "rumah anak saya," terdengar seperti penghapus identitasku sebagai istri yang juga punya hak. Malam-malamku diisi dengan doa. Di sajadah tipis, aku sering menangis pelan, meminta Allah menguatkan. Sesekali aku membuka lemari lama yang kubawa dari rumah orang tua. Di sudut bawah, buku tabungan biru itu masih ada. Kuutak-atik sebentar, lalu kuletakkan lagi. Belum terdesak.
Gumamku pada diri sendiri, mengingat pesan ayah. Ini cuma ujian biasa istri. Nanti juga ada jalan. Aku tidak tahu bahwa aku sedang pelan-pelan membiarkan batas antara sabar dan dimanfaatkan diseret mundur sedikit demi sedikit. Suatu siang, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, langkahnya berat. Ia melempar kunci motor ke meja dengan kasar, membuatku terlonjak. Ada apa, Mas? Tanyaku hati-hati. Toko sepi, pengiriman telat, pelanggan kabur, jawabnya ketus. Semua karena karyawan bego. Kerja cuma nunggu gajian. Aku menyodorkan segelas teh manis. Ia meneguknya habis, lalu menghela napas panjang. Kita harus hemat beberapa waktu ke depan. Jangan beli apa-apa selain kebutuhan pokok. Aku mengangguk. Sejak itu, lauk kami sering hanya tempe dan telur. Aku ikhlas. Namun yang sulit kuterima adalah perubahan nada suaranya. Sedikit saja aku salah menanak nasi atau terlambat menyetrika, Arman langsung meledak. Kamu di rumah tidak kerja apa-apa, ngapain seharian? Bentaknya suatu kali ketika melihat baju kerjanya belum disetrika karena aku sakit kepala sejak pagi. Maaf, Mas, tadi aku mencoba menjelaskan. Alasan terus. Suaranya mengiris. Makanya, kalau istri tidak kerja, harusnya rumah mengkilap. Kamu ini susah dibilangin. Aku menunduk. Kata-katanya seperti palu yang memukul rasa berhargaku. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, bukankah dulu ia sendiri yang memintaku berhenti kerja? Tapi bibirku terlalu takut mengucapkan itu. Perlahan aku mulai melihat pola lain. Arman sering membawa ponsel ke kamar mandi, mengunci pintu lama-lama. Ia tertawa sendiri saat mengetik, lalu berubah dingin ketika aku masuk. Lagi chatting sama siapa? Mas? Tanyaku pelan. Urusan kerja, jawabnya singkat. Kamu tidak perlu tahu. Ini dunia laki-laki. Malam-malam ia sering keluar dengan alasan bertemu rekan bisnis. Pulang dalam keadaan wangi parfum baru yang tidak pernah kulihat di rumah. Ketika kutanya, ia berkata, pabrik tekstil itu banyak asap. Biasa pakai parfum biar tidak bau. Aku mencoba berpikir positif, tapi kegelisahan makin sering datang. Di sajadah, aku berkali-kali memohon, ya Allah, kalau dia memang jodoh terbaikku, perbaikilah. Kalau tidak, tunjukkan aku jalan. Jawaban itu datang dengan cara yang perih. Sore itu hujan turun pelan. Seharusnya Arman masih di toko, tapi ponselnya sulit dihubungi sejak siang. Aku merasa tidak enak. Ada dorongan aneh untuk menyusul ke tempat usaha, namun aku menahan. Nanti dikira curigaan. Batinku, menjelang maghrib, listrik tiba-tiba kembali padam. Aku mengeluh pelan. Tagihan belum dibayar lagi, gumamku. Kususun niat hendak ke rumah tetangga untuk numpang isi air di termos. Namun ketika aku lewat depan jendela, cahaya lampu mobil menembus tirai tipis. Suara mesin berhenti di depan rumah. Arman sudah pulang, aku bersyukur. Aku berjalan ke pintu, siap menyambutnya. Tapi sebelum aku sempat membukanya, dari celah, kulihat pemandangan yang membuat kakiku membeku. Arman turun dari mobil sambil tertawa, pintu satunya terbuka dan seorang perempuan bergaun rapi ikut keluar. Rambutnya terurai, bau parfumnya bahkan sampai ke dalam rumah ketika pintu dibuka. Rumah kamu lucu juga, kata perempuan itu, suaranya manja. Arman terkekeh. Ya beginilah kalau istri tidak kerja, rumah cuma segini, jawabnya enteng. Perempuan itu mendorong pundaknya bercanda. Yang penting ada kamu. Jantungku seakan berhenti. Aku mundur beberapa langkah, lalu tanpa sadar duduk di lantai ruang tamu, tepat sebelum pintu benar-benar terbuka. Napasku berat. Detik berikutnya, suara mereka terdengar memasuki rumah. Arman menyalakan lampu dengan santai, tidak tahu bahwa di pojok sofa, aku duduk dengan tangan gemetar. Ketika ia memutar badan dan melihatku, wajahnya seketika pucat, lalu cepat-cepat ditutup dengan senyum kaku. Sekar, kamu belum tidur? Tanyanya. Perempuan di sampingnya ikut menatapku, mengerutkan kening seolah aku tamu tak diundang. Ini? Tanyanya. Kutegakkan tubuh, menghapus air mata yang tanpa kusadari sudah mengalir. Aku istrinya, jawabku pelan, namun lantang. Perempuan itu melongo,
lalu menatap Arman dengan tatapan tajam. "Kamu bilang sudah pisah ranjang," serunya. Arman gelagapan. "Iya, aku memang mau cerai," katanya tergesa. "Sekar, jangan drama. Kita memang sudah tidak cocok. Kamu tahu itu." Aku merasa seperti ditampar. "Kapan kita bicara soal cerai?" Suaraku bergetar. "Kamu tidak pernah bilang. Karena kamu selalu nangis kalau aku ajak ngomong serius." Arman mendadak marah. "Lihat diri kamu. Kamu tidak bekerja, hanya menghabiskan uang, tidak bisa kasih aku keturunan. Aku capek pura-pura bahagia." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pengkhianatan di depanku. Aku ingin berteriak bahwa akulah yang menyerahkan pekerjaan karena permintaannya, bahwa kami berdua sehat menurut dokter. Tapi lidahku kaku. Air mata turun begitu deras. Perempuan itu menggenggam lengan Arman. "Aku tidak mau terlibat masalah rumah tangga orang," katanya ketus. "Kalau kamu belum beres, aku pergi." Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup keras. Tinggal kami berdua di ruang tamu yang mendadak terasa sesak. "Mas, aku mencoba bicara." "Sudah," potongnya. "Aku lelah. Besok kita urus surat cerai. Kamu juga tahu, selama ini kamu hidup dari uangku. Jangan minta macam-macam." Aku menelan ludah. "Kalau kita berpisah, aku tinggal di mana?" Arman mengangkat bahu dingin. "Itu urusanmu. Rumah ini atas namaku. Semua yang di dalamnya juga. Kamu boleh bawa pakaianmu saja. Jangan bawa barang lain." Dunia yang kubangun di sekelilingnya selama bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Aku ingin pingsan, tapi tubuhku menolak memberikan kemudahan itu. Aku hanya bisa duduk di lantai, mendengar langkah Arman ke kamar, mengemasi beberapa pakaiannya, dan pergi lagi menyusul perempuan itu, meninggalkanku sendirian bersama sisa hujan di luar. Di sudut lemari, buku tabungan biru masih tertindih baju-baju yang segera akan kupaking. Malam itu, aku belum juga mengingatnya. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu memintaku percaya, kini dengan mudah menendangku keluar dari rumah yang sama-sama kami isi dengan doa. Hari-hari setelah kejadian itu seperti kabut tebal. Arman benar-benar menepati ancamannya. Ia mendaftarkan gugatan cerai. Di meja pengadilan, ia duduk tegak dengan kemeja rapi, sementara aku duduk dengan tangan dingin, baju seadanya. Kata-katanya di depan hakim terdengar seperti aku hanya beban. "Istri saya tidak mau berubah," katanya. "Tidak mau ikut membantu, tidak bisa memberi keturunan, sering menangis tanpa alasan. Rumah tangga kami tidak harmonis." Aku ingin membela diri, tapi suaraku tercekat. Saat giliran hakim menanyaiku, aku hanya bisa mengatakan, "Saya masih sayang, tapi kalau suami tidak mau mempertahankan, saya tidak bisa memaksa." Hakim menghela napas. Dalam hitungan minggu, putusan cerai dijatuhkan. Masalah hak harta bersama nyaris tidak dibicarakan karena nama semua aset tercatat milik Arman. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Apalagi aku tidak memiliki bukti jelas bahwa ada kontribusiku di sana. "Kamu mau apa? Ambil saja baju dan barang pribadimu," kata Arman dingin setelah sidang. "Jangan macam-macam. Nanti aku bisa tuntut kamu balik kalau kamu mengaku-ngaku." Aku pulang ke rumah untuk terakhir kalinya dengan hati kosong. Di kamar, aku mengemasi baju, beberapa buku, dan foto-foto orang tuaku. Saat membuka lemari tua yang kubawa dari rumah ayah, tanganku menyentuh sesuatu yang lama terlupa, buku tabungan biru. Kuhentikan gerak. Kutarik buku itu pelan. Sampulnya sedikit berdebu. Di halaman pertama, masih ada tulisan tangan ayah, "Untuk Sekar, jangan disentuh kecuali saat terdesak." Air mataku jatuh di atas tinta yang mulai pudar. "Yah, mungkin ini saatnya." "Ya," bisikku. Aku memasukkan buku itu ke dalam map bersama ijazah. Arman berdiri di pintu, mengawasi seperti penjaga gudang. "Cukup segitu?" tanyanya. "Iya," jawabku pelan. "Baik. Setelah ini kita orang asing. Jangan harap aku kasih uang bulanan," katanya. "Ingat, kamu yang gagal menjadi istri." Aku tidak lagi menjawab. Tidak ada lagi tenaga untuk membantah. Kutenteng koper dan map, meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat pulang.
Di luar, langit mendung. Aku menahan diri agar tidak menoleh ke belakang. Tante yang dulu menampungku saat masih lajang menerima dengan pelukan hangat. Rumah kontrakannya kecil, tapi penuh suara anak-anak. Di kamar kecil paling ujung, aku menumpuk koper, map, dan buku tabungan di atas meja. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya di sajadah. Ya Allah, bisikku, kalau ini jalan yang engkau pilihkan, aku ridha. Tapi tolong, jangan biarkan aku malu di hadapan dunia. Di antara isak, pelan-pelan muncul pikiran tentang buku tabungan. Namun aku terlalu letih untuk memikirkannya lebih jauh. Kubiarkan map itu tergeletak, menunggu pagi. Kamar yang kutempati di rumah, tante tidak lebih lebar dari 2 bentangan sajadah. Dindingnya dihiasi bekas poster lama, catnya mengelupas di sana-sini. Namun di tempat sempit itulah aku merasa ada sedikit keamanan. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan merendahkan. Pagi pertama, aku bangun karena suara ayam tetangga dan riuh anak-anak tante bersiap sekolah. Sekujur tubuhku terasa pegal, mata bengkak. Tante mengetuk pintu, membawakan segelas teh hangat dan sepotong roti. "Kamu tidak usah pikir apa-apa dulu," katanya lembut. "Istirahat. Nanti pelan-pelan kita cari jalan." Aku mengangguk, tapi hati kecilku berkata lain. Sampai kapan aku ditopang orang? Tanyaku pada diri sendiri setelah tante pergi. Setelah sholat duha, aku membuka map di meja. Kubuka kembali buku tabungan biru itu. Tanggal terakhir tercatat bertahun-tahun lalu, sebelum ayah meninggal. Angka saldonya kecil, hanya beberapa ratus ribu. Namun aku ingat, setelah itu ayah pernah bilang, ada yang ayah urus di bank, tapi nanti saja kamu tahu. Sayangnya, aku tidak sempat bertanya lebih jauh sebelum malaikat maut lebih dulu menjemputnya. Kutimbang-timbang. Kalau aku biarkan buku ini tetap jadi kenangan, aku mungkin harus segera mencari kerja dengan baju seadanya, wajah penuh luka, pikirku. Tapi kalau aku mengecek ke bank, siapa tahu ada sedikit rezeki yang Allah titip lewat ayah. Aku menatap tulisan di halaman pertama sekali lagi. Pesan ayah tentang, saat terdesak, kini terasa sangat dekat. Aku tidak punya rumah, tidak punya simpanan lain, dan harus memikirkan biaya hidup ke depan. Mungkin inilah kondisi yang ia maksud. Sore itu, setelah membantu tante mencuci piring dan menyapu rumah, aku memberanikan diri mengenakan jilbab rapi dan pakaian paling layak yang kupunya. Kumasukkan buku tabungan dan kartu identitas ke dalam tas kecil. "Tante, aku ke bank sebentar," kataku. "Perlu ditemani?" Tante menawarkan. "Tidak usah, Tan. Biar aku sendiri," jawabku dengan senyum tipis. Dalam hati, aku tahu ini urusan antara aku, ayah, dan Allah. Perjalanan ke bank menaiki angkot terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap tikungan seolah membawaku pada kenangan masa kecil. Ayah menggandeng tanganku ke pasar, ibu menawar sayur, suara adzan dari musola kecil di ujung gang. Semuanya seperti menonton film yang diputar ulang tanpa jeda. Sesampainya di bank, aku mengantre di belakang beberapa orang. Udara di dalam ruangan dingin oleh penyejuk udara, berbeda jauh dengan panas di luar. Tangan yang menggenggam buku tabungan rasanya berkeringat. Selanjutnya, atas nama Sekar, suara petugas memanggil. Aku melangkah ke loket, menyerahkan buku dan KTP. Petugas, seorang perempuan muda berhijab, tersenyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" "Saya ingin cek saldo dan mungkin mengaktifkan lagi rekening lama," jawabku pelan. "Baik, sebentar ya." Ia mengetik sesuatu di komputer. Aku memperhatikan wajahnya yang awalnya biasa saja, kemudian perlahan berubah. Alisnya mengerut, matanya membesar. Ia menoleh ke rekannya di sebelah, berbisik sesuatu. Jantungku berdegup kencang. "Ada masalah, Mbak?" tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Malah berdiri, memanggil seorang pria yang tampaknya supervisor. Mereka berdua melihat layar yang sama, kemudian menoleh padaku dengan ekspresi antara panik dan tidak percaya. "Ibu Sekar?" Supervisor mendekat. "Bisakah ibu ikut saya sebentar?" Langkah kakiku terasa berat ketika mengikutinya ke meja kecil di pojok ruangan. Petugas perempuan tadi ikut duduk, memutar monitor ke arahku. "Bu, cepat, lihatlah ini," katanya pelan, seolah takut suaranya terlalu keras. Mataku fokus pada deretan angka di layar.
Butuh beberapa detik untuk otakku mencerna jumlah nol yang tertera. Ketika akhirnya kusadari, napasku seakan terhenti. Ruangan berputar pelan. Semua rasa sakit karena diusir suami, semua ketakutan tentang hari esok, untuk sesaat menghilang, digantikan keheranan. Bagaimana mungkin, tabungan kecil pemberian ayah itu kini berubah menjadi jumlah yang bahkan belum pernah kusentuh dalam mimpi terliarku. Dan di sana, di sudut layar, tertulis namaku sendiri, Sekar binti Syamsuddin. Aku memegang pinggiran meja agar tidak jatuh. Supervisor bank buru-buru menyodorkan segelas air putih. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Maaf, Pak, angka ini benar? Suaraku serak. Mungkin sistemnya salah. Ia tersenyum tipis. Kami sudah cek 2 kali. Rekening ini terhubung ke beberapa deposito berjangka dan reksadana. Semua atas nama ibu, peninggalan almarhum Bapak Syamsuddin, ya? Nama ayah disebut. Dadaku langsung hangat dan perih di saat yang sama. Iya, jawabku lirih. Supervisor menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, ayah mengalihkan sebagian penghasilannya ke deposito yang otomatis diperpanjang. Ia juga mendaftarkan produk investasi yang hasilnya langsung masuk rekening itu. Setelah ayah meninggal, tidak ada ahli waris lain yang mengklaim, karena memang dari awal rekening ini khusus untukku. Dan ada satu lagi, katanya, Bapak meninggalkan surat di brankas kami. Di sini tertulis, hanya boleh diserahkan langsung kepada putri saya, Sekar, ketika ia datang sendiri ke bank membawa buku tabungan ini. Aku tertegun. Ternyata ayah merancang semuanya sampai sedetail itu. Di ruang kecil bernuansa coklat, mereka menyerahkan amplop coklat tua dengan cap bank. Tanganku bergetar ketika membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Assalamualaikum, Sekar sayang. Air mata langsung mengabur di pelupuk. Ayah menuliskan bahwa ia bukan pegawai kaya, tapi sejak muda belajar sedikit tentang menabung dan investasi. Ia khawatir bila suatu hari aku menikah dengan lelaki yang tidak amanah, lalu semua jerih payahku dirampas. Karena itu ia memilih menyembunyikan tabungan besar ini di balik tabungan kecil yang tampak sepele. Kalau kamu membaca surat ini, tulisnya, berarti Allah mengizinkan kamu sampai pada titik terdesak yang dulu ayah takutkan. Jangan takut, nak. Harta ini bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk membuatmu berdiri. Setelah itu, gunakan apa yang tersisa untuk menolong orang lain. Jangan biarkan siapapun, termasuk suami sekalipun, mempermainkanmu dengan alasan cinta. Aku menutup mulut, menahan isak. Kata-kata ayah terasa menyeberang dari alam lain untuk memelukku. Supervisor menunggu dengan sabar. Setelah aku tenang, ia menawarkan beberapa pilihan. Menarik sebagian dana, mengubah skema investasi, atau membuat rekening baru yang lebih mudah kuakses. Hari itu aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan menarik semua uang. Aku hanya meminta dibuatkan rekening baru untuk kebutuhan hidup dan pendidikan, sementara sebagian besar tetap dalam bentuk investasi. Di dalam hati, aku berjanji akan memperlakukan harta ini sebagai amanah, bukan alat balas dendam semata. Keluar dari bank, langit tampak berbeda. Jalanan yang tadi terasa menekan kini seperti membuka jalur baru. Aku menatap ke atas, berbisik, terima kasih, Yah, terima kasih, ya Allah. Aku tidak tahu, di tempat lain, kabar kedatanganku ke bank dan saldo besar itu pelan-pelan bocor lewat mulut yang tak bisa menjaga rahasia. Beberapa hari setelah kunjungan ke bank, hidupku mulai sedikit tertata. Aku membayar sebagian uang kontrakan tante, membelikan kebutuhan rumah, dan menyisihkan untuk mencari kursus singkat agar bisa kembali bekerja. Rasanya menyenangkan bisa memberi, bukan hanya menerima. Suatu malam, ketika kami makan bersama di ruang tengah yang sempit, tante membuka obrolan. Sekar, ada telepon dari sepupumu siang tadi, katanya. Aku mengangkat kepala. Siapa, Tan? Rina. Katanya ketemu teman yang kerja di bank. Entah bagaimana, dia dengar kamu punya rekening besar. Kamu hati-hati, ya. Lidah orang itu kadang lebih tajam dari pisau. Dadaku menegang. Aku tidak pernah berniat menyombongkan apapun, bahkan tante pun tidak tahu jumlah pastinya. Tapi gosip memang tidak butuh fakta lengkap untuk menyebar. Dugaan tante terbukti.
2 hari kemudian, ada pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Arman. Sekar, kita perlu bicara, tulisnya. Aku menatap layar lama. Jemariku gemetar di atas keyboard ponsel. Setelah segala yang ia lakukan, berani-beraninya ia menulis seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menjawab. Namun malam itu, beberapa pesan lain masuk. Aku dengar kamu ke banknya. Kalau ada masalah finansial, kita bisa bicarakan baik-baik. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Kalimat terakhir membuat perutku mual. Selama ini, ketika aku berpindah dari satu kursi sidang ke kursi lain, ia tidak pernah menanyakan apakah aku makan atau tidak. Sekarang, ketika entah siapa memberitahu bahwa aku punya uang, ia mendadak peduli. Aku menutup ponsel, menahan dorongan ingin melemparnya ke dinding. Di sajadah malam itu, aku berkata pada Allah, kalau ini ujian, tolong kuatkan. Jangan biarkan aku kembali terseret oleh orang yang Engkau selamatkan darinya. Arman tidak menyerah hanya dengan diabaikan. Ia datang langsung ke kontrakan tante pada suatu sore. Anak-anak sedang bermain di luar, membuat suasana riuh. Tante yang membuka pintu pertama kali sontak menegang melihatnya. Saya mau ketemu Sekar, Bu, katanya. Tante menatapnya tajam. Kamu datang waktu mengusir dia dari rumah tidak sesopan ini, balasnya dingin. Namun ia mempersilakan masuk, karena tidak ingin masalah keluarga terdengar tetangga. Aku keluar dari kamar dengan langkah ragu. Jantungku berdegup aneh, antara marah dan takut. Arman duduk di kursi plastik, mengenakan kemeja yang dulu sering kupakaikan setrika. Wajahnya agak kusut, tetapi masih menyimpan sisa keangkuhan. Apa yang kamu mau? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia tersenyum, berusaha lembut. Kamu kelihatan beda, Sekar. Mungkin karena tudungmu sekarang lebih rapi, ya? Jangan mutar-mutar, potongku. Kamu datang sebagai apa? Arman menghela napas, menyandarkan punggung ke kursi. Aku dengar kamu dapat warisan dari ayahmu. Maaf, aku baru tahu sekarang. Waktu kita menikah, kenapa kamu tidak cerita? Karena itu bukan urusanmu, jawabku tegas. Itu harta bawaan yang ayah titip untukku. Dan karena kamu tidak pernah bertanya. Ia tertawa kecil, mencoba mengubah suasana. Lihat, dari dulu kita kurang komunikasi. Aku akui aku salah. Aku emosi, mengusirmu. Tapi hubungan suami istri itu kan bisa diperbaiki. Bagaimana kalau kita rujuk? Kita mulai dari awal, kita gabungkan modal, usahaku bisa bangkit lagi. Ada jeda sejenak. Di masa lalu, mungkin aku akan langsung luluh hanya karena mendengar kata, aku salah. Tapi kini ada surat ayah di laci kecil, ada air mata yang bercampur darah ketika aku diusir. Ada bayanganku yang duduk sendirian di ruang tamu, saat ia membawa perempuan lain. Mas Arman, aku mengubah panggilan. Aku tidak lupa caramu menyebutku beban. Caramu menolak memberi hak sedikitpun saat perceraian. Kalau hari ini kamu datang menawarkan rujuk setelah mendengar kabar tentang uang, jujur saja, aku merasa hina. Arman terdiam. Wajahnya memerah, entah karena marah atau malu. Kamu jangan suzon, katanya. Aku cuma pikir, sayang kalau uang sebanyak itu tidak dikelola laki-laki. Kamu kan tidak mengerti bisnis. Di tanganmu, bisa habis percuma. Perkataan itu membangunkan sesuatu di dalam diriku. Selama bertahun-tahun, aku menerima narasi bahwa aku lemah dan tidak mengerti apa-apa. Tapi hari-hari sendirian setelah cerai memberiku pelajaran. Aku bisa hidup tanpa teriakannya, tanpa aturan-aturan yang menjerat. Justru karena kamu laki-laki yang mengaku mengerti bisnis, sekarang kamu datang dengan tangan kosong. Balasku tenang. Sementara uang ini, alhamdulillah, terus berkembang walau tidak ada kamu yang mengelola. Arman menggigit bibir. Jadi kamu tidak mau bantu aku sama sekali? Kamu tega lihat mantan suamimu jatuh? Di mana hatimu sebagai muslimah? Aku menghela napas panjang. Hatiku ada pada amanah ayah dan pada diriku sendiri yang dulu kamu sia-siakan. Aku tidak wajib menyelamatkanmu dari pilihanmu sendiri. Percakapan itu berakhir tanpa teriakan, hanya dengan hening yang padat. Arman akhirnya berdiri, menggerutu pelan, lalu pergi. Namun aku tahu,
ini belum akhir. Orang yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau jarang menyerah dalam satu kali tolak. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku mencari bantuan profesional. Supervisor bank yang dulu menemaniku menyarankan bertemu seorang notaris yang biasa mengurus warisan. Di kantor notaris, aku membawa semua dokumen, buku tabungan, surat wasiat ayah, dan putusan cerai. Notaris membaca dengan teliti, sesekali mengajukan pertanyaan. Ibu Sekar, harta yang ada di sini jelas sekali merupakan harta bawaan dari orang tua, bukan harta bersama pernikahan. Jelasnya, mantan suami tidak punya hak menuntut. Aku mengangguk, lega namun tetap waspada. Kalau dia tetap memaksa, selama ibu pegang bukti dan tidak menggunakan kekerasan, secara hukum ibu aman, jawabnya. Jika perlu, kita bisa buat pernyataan tertulis tentang status harta ini. Selain itu, aku mulai mengikuti kelas singkat tentang pengelolaan keuangan dan bisnis kecil yang diadakan lembaga zakat di dekat masjid besar. Di sana aku bertemu perempuan-perempuan lain, janda, buruh cuci, pedagang keliling. Cerita mereka membuatku sadar bahwa kesedihanku bukan satu-satunya. Dari pelatihan itu, muncul ide membuka usaha kecil, kedai minuman hangat dan kue rumahan di dekat kampus. Modal awal kuambil sedikit dari tabungan, selebihnya dari program bantuan permodalan syariah yang mereka tawarkan. Aku juga menyisihkan sebagian dana untuk beasiswa bagi anak yatim, sebagai wujud terima kasih kepada ayah. Setiap langkah terasa seperti mengumpulkan pecahan-pecahan diriku yang dulu tercerai-berai. Bukan berarti mudah. Ada hari saat dagangan sepi dan aku hampir putus asa. Tapi ketika kulihat foto ayah di dompet, aku ingat pesan di suratnya, gunakan ini untuk berdiri. Tante dan sepupu-sepupuku membantu di kedai. Suasana rumah pun ikut berubah. Dari dapur sempit, bau roti panggang dan wedang jahe sering menyebar, mengundang tetangga datang. Malam hari, aku menutup buku keuangan kecil, kaget melihat bahwa walau belum besar, usahaku mulai berputar. Di dalam hati, aku merasa seolah ayah tersenyum dari balik langit. Aku membalas dengan doa, "Ya Allah, kalau harta ini Engkau titip untukku, tolong jagakan juga hatiku agar tidak sombong." Waktu berlalu. Kedai kecilku semakin dikenal. Mahasiswa yang mampir sering memanggilku, Mbak Karamel, karena minuman favorit di sini. Di sela kesibukan, aku hampir lupa pada Arman. Sampai suatu sore hujan deras, seorang lelaki basah kuyup berdiri di depan kedai. "Sekar," suara itu membuatku menoleh. Arman. Wajahnya lebih tirus, kantong mata menghitam. Baju yang ia pakai lusuh, bukan lagi kemeja mahal. Di belakangnya tidak ada motor besar, hanya payung pinjaman dari tukang parkir. Pengunjung kedai menoleh penasaran. Aku mengajaknya duduk di bangku paling pojok, bukan karena kasihan, tetapi demi menjaga privasi. "Aku, boleh pesan minum?" tanyanya canggung. "Silakan," jawabku singkat. Aku menyuruh sepupuku mengantar segelas wedang jahe tanpa biaya. Setelah beberapa teguk, Arman mulai bercerita. Usaha konveksinya benar-benar bangkrut. Utang menumpuk, rekan bisnis melarikan diri. Perempuan yang dulu ia gandeng meninggalkannya begitu yakin ia tidak punya apa-apa lagi. Orang tua dan keluarganya yang dulu memujanya kini enggan menolong karena ikut terseret hutang. "Aku sudah minta tolong ke banyak orang, tapi semua menutup pintu," katanya, suara bergetar. "Kamu, orang terakhir yang terpikirkan." Ada ironi pahit di kalimat itu. Dulu, aku selalu yang pertama diabaikan. Kini, ketika semua pintu tertutup, barulah ia mengetuk pintuku. "Apa yang kamu harapkan dariku?" tanyaku tenang. "Aku minta maaf." Ia menunduk. "Kamu benar. Aku salah. Aku egois. Aku butuh bantuan. Setidaknya, pinjami aku modal kecil untuk memulai lagi. Aku janji akan bayar." Dalam sekejap, masa lalu berputar di depan mata. Wajahku yang diusir dari rumah, kata-katanya tentang aku beban, begitu mudah ia menghapus hubungan kami. Dulu, jika aku masih Sekar yang lama, mungkin aku akan langsung mengangguk karena hati tidak tega. Namun sekarang, aku belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti mengizinkan orang yang sama menyakiti kita lagi. "Mas Arman," aku menatapnya lurus. "Aku sudah memaafkan,
bahkan sebelum kamu datang. Tapi aku tidak bisa menyalahi amanah ayah demi menolongmu. Ia mengangkat wajah, bingung. Aku mengeluarkan fotokopi surat ayah yang selalu kusimpan di tas. Ini surat yang beliau tulis bertahun-tahun lalu. Jelas sekali tertulis bahwa uang ini untuk melindungiku jika kelak ada lelaki yang mempermainkan hidupku. Bagaimana aku menjawab di hadapan Allah dan ayah kalau aku menyerahkan lagi amanah ini kepada orang yang dulu mengusirku? Arman membaca sekilas, wajahnya berubah campur aduk antara malu dan marah. Jadi kamu benar-benar tidak akan membantu? Suaranya meninggi. Aku tidak bilang begitu, jawabku lembut. Aku hanya tidak akan memberikan pinjaman uang. Kalau kamu butuh makan, aku bisa kirim. Kalau kamu butuh info lowongan kerja, aku bisa bantu carikan. Tapi aku tidak bisa menjadi penyangga gaya hidup dan keputusan bisnis yang kamu buat sendiri. Hening mengisi ruang. Hujan di luar menambah dingin suasana. Akhirnya, Arman berdiri. Baik, katanya singkat. Terima kasih atas wedangnya. Ia melangkah keluar tanpa menoleh. Di dalam hati, aku berdoa lirih, ya Allah, kalau Engkau masih sayang padanya, tunjukkan jalan terbaik. Tapi jangan lagi jadikan aku ladang untuk menampung semua salahnya. Setelah pertemuan itu, kabar tentang kedatangannya menyebar di keluarga. Ada yang memujiku sebagai perempuan keras, ada yang menyebutku kejam karena tidak menolong mantan suami. Aku memilih diam. Yang tahu seluruh cerita hanya aku, ayah, dan Tuhanku. Suatu hari, tante pulang membawa kabar bahwa Arman kini bekerja sebagai karyawan di pabrik konveksi milik orang lain. Gajinya pas-pasan, tapi setidaknya ia tidak lagi dikejar rentenir. Dia kelihatan lebih kurus, tapi syalatnya tidak pernah tinggal, kata tante. Mungkin ini cara Allah membentuknya. Aku mengangguk. Di dalam hati, ada rasa lega. Bukan karena ia jatuh, tetapi karena ia dipaksa belajar di titik yang dulu ditakutinya. Kau tidak akan tahu rasanya sepi sampai kau sendiri yang diusir dari rumah. Begitu pikirku. Di sisi lain, usaha kedai minumanku berkembang. Aku mengontrak ruko kecil, menambah menu makanan, dan membuka kelas pelatihan singkat untuk perempuan yang ingin belajar berdagang. Banyak di antara mereka yang datang dengan mata sembab, cerita rumah tangga yang retak, dan ketakutan akan masa depan. Aku bukan ahli, kataku setiap memulai kelas. Aku hanya orang yang pernah jatuh. Lalu Allah beri tangan untuk bangkit. Kalau hari ini kalian duduk di sini, mungkin Allah juga sedang menyiapkan tangan itu untuk kalian. Sebagian keuntungan usahaku kusisihkan untuk dana beasiswa anak yatim dan bantuan darurat bagi janda yang butuh modal kecil. Setiap kali membantu, aku teringat pada surat ayah, gunakan apa yang tersisa untuk menolong orang lain. Balasanku pada Arman bukan berupa kata-kata pedas di depan umum, melainkan pilihan untuk mengalihkan energi dan harta ke arah yang lebih luas. Aku tidak menjelek-jelekannya di media sosial, tidak menyebar aibnya. Biarlah karmanya ia jalani antara dia dan Allah. Itulah balasan tanpa teriakan, menarik diri dari lingkaran sakit dan membangun lingkaran baru yang lebih terang. Beberapa tahun berlalu. Ruko kecilku yang dulu hanya kedai minuman berubah fungsi, menjadi tempat yang lebih hidup. Di lantai bawah masih ada kafe sederhana, di lantai atas kubuka ruang pelatihan. Dindingnya kupenuhi poster motivasi dengan ayat dan hadis tentang kerja halal. Setiap bulan, aku mengundang mentor bergantian. Ada yang mengajar cara menjahit sederhana, ada yang mengajarkan pemasaran online, ada juga ustazah yang mengisi kajian tentang menghargai diri sebagai perempuan. Pesertanya datang dari berbagai latar, ibu rumah tangga, mahasiswa, janda, bahkan perempuan yang masih dalam proses cerai. Di sudut ruangan, foto ayah dan ibu tergantung dalam bingkai kayu. Di bawahnya, buku tabungan biru yang dulu mengubah hidupku kupajang dalam kotak kaca kecil. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai pengingat bahwa semua ini bermula dari kasih sayang orang tua yang bekerja dalam diam. Suatu hari, setelah kelas selesai, seorang ibu mendekat. Wajahnya belum tua, mungkin hanya beberapa tahun di atasku, tapi kerut lelah membuatnya tampak lebih dewasa. "Mbah Sekar," katanya pelan. "Saya dengar sedikit cerita tentang masa lalu Mbah. Saya juga baru bercerai. Suami meninggalkan hutang, keluarga menyalahkan saya. Rasanya ingin menyerah." Aku menggenggam tangannya.
Saya dulu juga pernah di titik ingin menyerah. Aku jujur. Tapi sekarang saya percaya, saat Allah menutup satu pintu, bukan berarti kita harus berdiam di depan pintu itu selamanya. Aku menunjuk buku tabungan di kotak kaca. Dulu saya pikir hidup saya berakhir di depan loket bank. Ternyata, di sana justru hidup saya mulai. Mungkin sekarang kamu belum melihat pintumu sendiri, tapi teruslah berjalan. Jangan kembali ke orang yang kamu tahu akan melukaimu lagi. Perempuan itu menangis. Aku memeluknya. Di momen seperti itu, aku merasa kehadiranku di dunia punya arti yang tidak lagi bergantung pada seseorang yang menyebut dirinya suamiku. Suatu sore, aku berdiri di depan ruko, memandang senja yang mulai turun. Langit memerah, bayangan bangunan memanjang di aspal. Di sampingku, tante sibuk menghitung stok bahan. Sepupuku menyapu lantai, bersenandung pelan. Tidak terasa, ya, kata tante. Dulu kamu datang ke rumah ini bawa koper kecil dan mata bengkak. Sekarang, lihat kamu. Aku tersenyum. Semua karena doa tante juga. Di dalam, beberapa perempuan masih duduk berdiskusi tentang ide usaha. Tawa mereka sesekali pecah. Suara itu menembus kaca, memenuhi telinga seperti musik lembut. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Terima kasih, Sekar. Aku sekarang kerja tetap dan sedang bayar hutang sedikit demi sedikit. Doakan aku istiqomah. Di bawahnya, tertulis nama pengirim, Arman. Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada lagi dendam, hanya rasa lega. Kutarik napas panjang, lalu menjawab singkat, semoga Allah mudahkan jalanmu. Setelah itu, aku mengarsipkan percakapan, bukan menghapusnya. Bukan karena ingin menyimpan masa lalu, tapi sebagai pengingat bahwa manusia bisa berubah ketika dipaksa belajar. Malam itu, setelah menutup ruko, aku kembali ke rumah kontrakan yang kini sedikit lebih baik. Di kamar, di atas meja, masih ada amplop berisi fotokopi surat ayah. Kucium sudut kertasnya, lalu kualihkan pandang ke kotak kaca kecil yang menyimpan buku tabungan. Yah, bisikku, tabunganmu sudah berubah jadi banyak wajah dan cerita. Semoga Allah catat sebagai amal jariahmu. Di sajadah, aku bersujud lama. Mengingat hari ketika petugas bank berkata, Bu cepat, lihatlah ini, lalu memutar layar. Saat itu aku kira yang berubah hanya nasibku. Ternyata lebih dari itu. Cara pandangku terhadap diri sendiri, terhadap rezeki, dan terhadap cinta ikut berubah. Kini aku tahu, kadang Allah membiarkan kita diusir dari rumah yang salah agar bisa menemukan pintu rumah yang lebih benar. Kadang kita dibuat kehilangan semua pegangan agar sadar ada satu pegangan yang tidak pernah lepas. Tangannya, yang seringkali hadir lewat kasih sayang seorang ayah, pelukan tante, atau tawa perempuan-perempuan yang datang belajar. Aku menutup doa malamku dengan satu kalimat, Ya Allah, jangan Engkau kembalikan aku ke masa ketika aku tidak mengenal MU dan tidak mengenal diriku sendiri. Di luar, kota mungkin tetap bising. Tapi di hati, akhirnya ada sunyi yang damai. Dan semua itu berawal dari satu saldo di layar bank yang mengubah jalan hidup seorang Sekar, 27 tahun, yang dulu diusir tanpa seperak pun, kini berdiri sebagai perempuan yang tahu persis nilai dirinya.